Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bab pertama kelas 9 PAI, yaitu tentang hari akhir. Ada beberapa KD yang ingin dicapai pada pembelajaran bab 1 ini. Sikap spiritual, yaitu iman kepada hari akhir. Kemudian sikap sosial, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Dari segi pengetahuan, yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaan Allah. Dari segi keterampilan, yaitu menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Itu KD yang akan kita capai setelah pembelajaran ini. Diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar, dan menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. Iman kepada hari kiamat. Anak-anakku, siapa yang tahu iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa? Ayo. Iya betul, iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu kiamat, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian iman kepada hari kiamat. Pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan amal perbuatan yang nyata. Dalam bahasa Arab, al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi, iman kepada hari kiamat itu artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan datang, serta meyakini akan adanya hari kehidupan yang kekal di akhirat kelak, setelah berakhirnya kehidupan di dunia yang fana ini. Kemudian ayat-ayat tentang hari akhir di Al-Quran banyak sekali, anak-anak. Nanti kalian pelajari, kalian baca, hasil bacaan kalian bisa dikirimkan ke Pak Sobir sebagai keterampilan dalam bab 1 ini. Salah satu di Quran surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Dan ada di Quran surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah,
Kemudian anak-anak, hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah atau disebut dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Itu disebut dengan kiamat sughra. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Lah, sekarang anak-anak, tanda-tanda hari akhir zaman, salah satunya kemungkaran dan kemaksiatan merajalela. Perzinaan telah dianggap hal biasa anak-anak, sehingga dilakukan secara terang-menerang, secara terang-terangan. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa batas itu termasuk salah satu tanda-tanda akhir zaman. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Di hadis disebutkan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang minum khamr, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita. Sampai pada 50 wanita hanya ada satu laki-laki. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Tanda-tanda akhir zaman selanjutnya yaitu agama Islam hanya tinggal nama. Banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak pernah melaksanakan tuntunan ajaran agama Islam. Banyak masjid tidak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Bangunannya megah tapi isinya kosong. Mabuk-mabukan dianggap hal biasa. Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan tanpa ada makna yang direnungi, dihayati, dan diamalkan. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, maka kiamat sudah dekat sekali terjadi, yaitu adanya asap dan kabut yang mengepul, munculnya dajjal, munculnya binatang melata yang dapat berbicara, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya, lenyapnya Al-Quran dari hati manusia. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro lagi, yaitu matahari terbit dari barat. Yang biasanya anak matahari terbit dari timur, lah kalau sudah matahari terbit dari barat, maka kiamat kubro akan sebentar lagi terjadi. Dan yang lain yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang diceritakan yaitu untuk membunuh Dajjal. Anak-anakku, mungkin itu materi pembelajaran bab 1 PAI kelas 9. Besok kita lanjutkan dengan materi yang lain tentang hari kiamat, yaitu macam-macam atau nama lain dari hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita bisa diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.